Halo semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel. Dan akhirnya kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini, seperti biasa saya akan kembali melanjutkan ramalan asmara untuk setiap zodiak di bulan Juli tahun 2021. Dan tidak terasa kita sudah hampir melewati semua zodiak, tinggal beberapa lagi, tinggal 3 zodiak kalau tidak salah dengan hari ini tentunya. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana kira-kira asmara ataupun perjalanan cinta dari zodiak Capricorn. Jadi buat teman-teman yang berzodiak Capricorn, disimak baik-baik dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip supaya kalian tahu dan mengerti dan bisa memilih langkah selanjutnya kira-kira seperti apa ya. Jadi sebelum kita masuk di Ramal Esquero pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah di like, kita langsung saja masuk Ramal Esquero untuk kesempatan hari ini. Seperti biasa ya, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot ya. Sebelumnya akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, seperti biasa saya akan mengingatkan buat teman-teman semua yang kira-kira ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama artis tersebut dan apa yang ingin diramalkan, tentang hubungannya sama si A, si B, si C ya, tingkat kecocokannya juga bisa, ataupun tentang karirnya juga bisa banget. Kalian langsung saja tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang ingin konsultasi permasalahan kalian pribadi, baik karir, keuangan, kesehatan, asmara, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah cocok atau tidak, kalian langsung konsultasikan saja, DM di Instagram saya di @aditrix_esquero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku. Oke, sudah cukup. Kita akan ambil kartu yang pertama untuk zodiak Capricorn. Ini adalah sesi yang pertama untuk Capricorn yang sudah memiliki pasangan. Ya, ini dia kartu yang pertama. Di sini ada Ace of Sword. Di sini terlihat ada gambar tangan sambil memegang pedang ya. Di sini saya melihat bahwa hubungan kamu sama si dia terlihat baik-baik saja, terlihat bagus, terlihat harmonis, dan saya merasa bahwa pilihan kamu untuk bersanding dengannya adalah pilihan yang paling tepat. Dan juga untuk saat ini dia bisa memberikan perhatian dan pengertian yang sama baiknya. Jadi saya rasa kamu harus bisa memberikan hal yang serupa juga, supaya dia juga merasa dihargai. Karena di kartu yang pertama ini ya, dia sepertinya sudah memiliki segala atribut yang dibutuhkan untuk bisa bersanding denganmu. Sebaliknya, kamu sendiri sepertinya merasa masih kurang pede. Kira-kira pas nggak sih aku sama dia? Kira-kira kurang apa ini? Nah, ini kamu harus bisa mengevaluasi diri kamu sendiri. Selang beberapa waktu kamu pasti akan tahu kira-kira kurangnya apa, lebihnya apa, kamu juga pasti akan tahu. Dan di sini saya melihat sebenarnya dia juga sudah memberikan tindakan yang tepat kepada kamu, karena saya lihat tingkat keseriusannya juga cukup bagus ya. Dia terlihat sangat serius dan tidak main-main dengan kamu. Jadi kamu harus bisa menghargai itu semua. Dan di sini saya juga melihat bahwa tingkat keharmonisan kamu dengan si dia cukup tinggi. Kemudian tentang komunikasi, saya rasa harus bisa lebih dijaga. Ada banyak hal yang mungkin tidak cocok antara kamu sama si dia. Dalam hal komunikasi mungkin ada yang kurang pas ya. Kurang pasnya mungkin seperti penggunaan kata ataupun cara mengungkapkan sesuatu, karena biasanya setiap orang kan cara menangkapnya dan cara memberikan informasi atau mengucapkannya itu berbeda-beda. Ada yang bisa bikin
salah penerimaan ya, jadi nanti bisa disalah sangka, itu tidak baik juga, karena nanti takutnya malah berujung kepada kesalahpahaman ya. Jadi saat memberikan kata-kata ataupun juga saat berkomunikasi harus bisa dievaluasi lagi, karena komunikasi itu sangat penting. Kemudian selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua, ada kartu The Hermit. Di sini terlihat ada seorang kakek-kakek membawa tongkat dan membawa lentera. Di sini semakin memberikan petunjuk bahwa pasangan kamu benar-benar sudah memberikan jawaban yang tegas, dan bisa dibilang dia itu benar-benar jawaban yang kamu ingini, dan dia itu bisa dibilang sebagai jawaban yang sangat pasti, dan juga bisa jadi sebuah jawaban atas penantian kamu. Mungkin di masa-masa yang lalu ya, di cerita-cerita cinta kamu yang sebelumnya dengan orang-orang yang lain juga, masih ada sesuatu yang masih mengganjal di hati tentang cerita-cerita kamu di masa lalu. Itu semua harus bisa kamu lupakan, harus bisa kamu buang, karena untuk pasangan kamu yang saat ini sepertinya sudah benar-benar serius dan menunjukkan jalan yang tepat, memberikan tidak hanya sekedar janji, akan tetapi bukti yang nyata. Jadi yang namanya menjalin hubungan pasti tidak hanya sekedar memberikan janji-janji, kemudian hanya memberikan rayuan-rayuan, tapi harus bisa memberikan kenyataan yang bisa diterima. Jadi itu semua sepertinya tidak akan kamu temukan ya mungkin bisa ditemukan di orang lain, tapi kan butuh proses yang tidak sebentar, membutuhkan proses yang cukup lama. Dan saat ini kamu sudah memiliki pasangan yang tahu apa yang kamu inginkan dan bisa memberikan jalan yang tepat, membimbing kamu ke jalan yang tepat untuk menjalin hubungan yang lebih baik lagi. Next, kartu yang ketiga untuk zodiak Capricorn. Ini sekaligus kartu penutup untuk sesi yang pertama. Ya, di sini terlihat ada seseorang yang sedang membawa pedang ya. Ada cukup banyak pedang di sini. Di kartu yang ketiga ini saya lihat kamu harus agak berhati-hati dengan beberapa orang luar. Entah ini sebagai orang ketiga ataupun yang lainnya, tapi kamu harus berhati-hati dengan adanya orang yang mungkin akan ikut campur di hubungan kalian. Saya rasa saran yang diberikan kepada orang-orang luar itu harus kamu filter, harus kamu saring. Jangan kamu kemudian menelannya bulat-bulat. Dan apabila ada hal-hal yang janggal tentang hadirnya orang ketiga, kamu juga harus mencari tahu itu benar atau tidak. Jangan kemudian terbakar api cemburu sehingga kamu membuat keputusan yang fatal. Tapi di sini saya lihat ada orang ataupun oknum di luar hubungan kalian yang mungkin ini iri atau bagaimana, ataupun memang ingin merebut pasangan kamu. Jadi harus agak berhati-hati. Seperti yang saya bilang tadi ya, di kartu yang pertama dan kedua tadi memberikan sebuah isyarat bahwa pasangan kamu itu adalah pasangan yang baik untuk kamu. Jadi kalau misalkan ada yang cemburu, ada yang iri dengan keharmonisan hubungan kalian, itu wajar-wajar saja. Dan apabila ada orang yang iri dan dengki ya, dia pasti tidak suka melihat orang yang dia benci itu bahagia, ingin merusak seperti itu. Jadi saya lihat ada gangguan sedikit dari orang-orang di luar hubungan kalian berdua. Ini bisa jadi adalah orang yang tidak suka dengan mungkin hubungan kalian, ataupun dengan per individu, bisa dengan kamu atau pasangan kamu. Jadi kamu harus lebih berhati-hati dan jangan gegabah dalam mengambil tindakan. Akan tetapi apabila ditanyakan inti dari kisah cinta Capricorn di bulan Juli ini, sebenarnya cukup bagus karena bisa memberikan keputusan dan juga kejelasan di antara kalian berdua.
Jadi rasa saling memiliki, saling menyayangi cukup kuat, dan tidak ada keraguan bahwa hubungan kalian adalah hubungan yang sangat bagus. Kemudian kita masuk sesi yang kedua untuk Capricorn yang masih jomblo. Ya, ini dia Capricorn yang masih jomblo. Kartu yang keluar di sini ada seseorang yang sedang duduk dan di belakangnya ada banyak cups, piala atau cangkir. Di sini saya melihat untuk persentase kamu mendapatkan si dia terbuka cukup lebar, karena amunisi-amunisi yang kamu tembakkan ke calon gebetan kamu atau incaran kamu ini sudah tepat di hatinya. Jadi saya rasa di bulan Juli ini, apabila kamu ingin mengungkapkan perasaan kamu ataupun ingin lebih dekat lagi dengan calon gebetan kamu itu, kamu sudah bisa melakukannya dan kamu sudah sepertinya diberikan lampu hijau. Jadi jangan sampai kamu sia-siakan, dan kamu harus bisa mengambil kesempatan itu sebagai kesempatan terbaik untuk mengeksekusi dan juga mengungkapkan apa yang sedang kamu rasakan, apa yang mungkin ingin kamu ungkapkan ke calon gebetan kamu itu. Ibarat kata, kamu harus lebih berani lagi untuk mengungkapkan itu semua. Jangan sampai kesempatan ini hilang begitu saja. Dan itu tadi ramalan asmara untuk zodiak Capricorn sudah saya bacakan. Semoga bermanfaat ya. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Esgoro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.